Teman-teman, akhirnya mobil yang paling ditunggu-tunggu tahun 2021. Ada Toyota Race GR Sport. Ini merupakan varian yang paling tinggi GR Sport yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Nah, nanti rekan saya juga akan mengulas Daihatsu Rocky ya. Tapi kali ini kami akan mengulas dulu nih, seperti apa detail dari Toyota Race GR Sport. Jadi Toyota Race ini merupakan mobil pertama yang mendapatkan GR Sport ya di Indonesia. Kalau sebelumnya itu kan TRD Sportivo, nah ini gaya-gayanya GR Sport. Kalau kita ngelihat bedanya dengan yang versi Jepang atau yang Peero 2 di Malaysia, tentu ada body kit di bagian sini, bagian bawah yang membuat karakternya jadi lebih sporty. Sama dimensinya juga nih, kalau yang di Jepang itu kan di bawah 4 meter. Kalau yang versi Indonesia ini sudah 4 meter lebih. Nah, untuk lampunya tetap mengandalkan LED ya. Jadi reflektor LED. Lalu untuk lampu sennya di sini sudah sequential, udah keren. Lalu DRL di sini sama fog lampnya. Cuma fog lampnya dia belum LED, masih pakai halogen. Terus kalau kita ngeliat bumpernya, memang dia grillnya itu keen looknya kerasa banget. Trapesiumnya gitu ya. Beda sama Rocky itu ada di bagian bumpernya. Terus kalau kita ngeliat atasnya, itu ada dual kamera. Nah itu udah ada fitur Toyota Safety Sense soalnya kan. Ini varian yang paling mahal, yang paling tinggi GR Sport yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Kita lihat ke samping, peleknya dia pakai warna hitam, ukurannya 17 inci yang dibalut dengan ban 205/60 R17 ya. Udah pakai Campiro Ecotec. Oh ini baru nih bannya ya, GT radial. Udah gitu ada turbo. Nah karena dia mesinnya sudah pakai turbo, kita lihat dulu mesinnya ya. Nah, ini jadi salah satu mesin baru untuk pasar Indonesia karena dia menggunakan mesin 3 silinder, kapasitasnya 996 cc, yang disalurkan ke roda depan melalui CVT. Compact banget ya secara dimensinya. Tapi dengan 3 silindernya itu biasanya mobil-mobil 3 silinder itu dia punya kecenderungan agak bergetar tuh. Tapi nanti bakal kita cobain. Oke, balik lagi ke samping. Kalau teman-teman lihat spionnya, ini mirip sama mobil-mobil kerjasama Daihatsu dan Toyota. Mulai dari Avanza, Agya juga ini mirip ya. Cuma bedanya, dia sudah dilengkapi dengan fitur blind spot monitor. Di sini ada nih blind spot monitornya nih. Nanti dia bakal kedip-kedip gitu ya. Sama dia udah dilengkapi warna hitam karena agar senada dengan warna peleknya. Dan ini juga karena two-tone atasnya, atapnya dia berwarna hitam. Lalu untuk tuas pintunya, dia dilapis dengan chrome dan juga sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi kalau teman-teman mau masuk gitu tinggal gini aja. Kalau mau nutup tinggal sentuh bagian sini nih, dia akan kunci secara otomatis. Lalu di sini ada stiker GR ya, Gazoo Racing. Sementara di bagian belakangnya ada antena shark fin. Dan belakangnya kalau kita lihat add-on body kitnya, ini juga sama ya. Ini yang membedakan dia dengan varian-varian yang lain. Karena di mobil ini itu akan ada 6 varian teman-teman. Ada yang mulai 12G, mesinnya beda ya, 1200G, ada manual matic. Lalu ada yang 1000 turbo, itu ada manual matic juga, sama yang GR. GR itu khusus yang matic, tapi dia ada 2 varian, yang biasa sama yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Lalu kalau kita ngelihat di sini ada emblem GR Sport, sama di sini ada Race, dan di sini ada kamera mundur. Nah kita lihat bagasinya ya. Wah, dia sudah ada penutupnya nih teman-teman. Meskipun dia belum yang bisa retractable gitu ya. Dia sistemnya tuh yang tuh. Jadi bisa dilipat kalau misalnya nggak mau dipakai. Tuh. Tinggal taruh. Atau mau dipasang lagi, praktis banget sih. Tapi jadinya ini emang nggak bisa ditaruh barang ya. Biasanya kan kalau di mobil-mobil lain gitu, kita bisa naruh tisu atau payung. Kalau ini karena dia nggak bisa nahan beban nih. Oke, sekarang kita lipat dulu ya, karena kita mau lihat
pelipatan bangkunya. Nah, kalau kita lihat bagian bawahnya, wah, ternyata ban serepnya dia full size, ukuran 17 inci juga. Jadi emang gede banget sih bagian bawahnya nih ya. Lalu bagaimana dengan pelipatan bangkunya? Coba ya. Kalau kita lipat, ini udah 40-60 konfigurasinya. Dia bisa rata lantai meskipun yang nggak rata-rata banget ya. Di bagian depannya itu agak nanjak sedikit, tapi lumayan lah kalau teman-teman yang mau bawa barang berukuran besar. Lalu di sini juga ada hooknya, ada 4 titik, jadi bisa dipasang cargo net kalau teman-teman butuh naruh barang yang supaya nggak bisa jalan kanan kiri gitu. Oke, sekarang kita cobain dulu duduk di jok baris keduanya. Nah, kita udah di baris kedua teman-teman. Meskipun secara bodi luar itu kan compact ya, 4 meter kecil, tapi kalau kita ngeliat ke bagian dalamnya, ternyata nggak sempit-sempit banget loh. Coba ya, kalau legroomnya nih, tuh, sekitar 10 jari. Sementara untuk headroomnya 5 jari ada, jadi masih aman banget. Tapi kalau kita ngelihat joknya memang nih rata banget ya. Bagian tengah juga udah dilapis dengan kulit, jadi ini kombinasi. Sementara itu untuk seat beltnya udah 3 titik untuk 3 penumpang. Headrestnya pun juga sudah ada untuk 3 penumpang, jadi orang-orang yang mau duduk di bagian tengah, wah ini masih empuk sih, masih enak, masih nyaman. Cuma memang kanan kirinya mungkin agak sempit kalau kita duduk bertiga. Lalu di tengah sini ada port USB 2,1 ampere. Di kanan kiri itu juga di door trim ada cup holder ya, tapi cup holder aja teman-teman, nggak ada kompartemen lain. Sementara di sini cuma ada seat pocket di sebelah kiri, di kanannya nggak ada. Sayang banget ya, nanggung gitu. Sekarang kita lihat bagian depan. Ya. Wah, sama empuknya di bagian depan joknya. Ini enak banget loh joknya. Dan kalau kita ngelihat desainnya, ini nggak beda dengan yang sudah meluncur kayak di Jepang gitu ya. Jadi ini emang dashboardnya nggak lurus-lurus banget, jadi dia lebih mengarah ke pengemudi. Jadi ini lebih driver oriented sih. Jadi pengemudi lebih gampang untuk menggapai tombol-tombol. Kita nyalain dulu kali ya. Wah, keren banget. Dia ada bunyinya juga, udah gitu. Ini displaynya bisa diatur macem-macem nih. Coba kita lihat ya. Tuh, ini ada settingannya, desainnya. Ini bisa macem-macem, ada 4 pilihan ternyata. Wah, keren sih. Dan infonya juga lengkap sih. Ada average BBM-nya, range-nya tinggal berapa gitu ya. Karena dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense, ini ada Adaptive Cruise Control. Lalu ada lane keep assist-nya, lane departure warning-nya. Nanti visualnya itu bisa dilihat di MID. MID-nya udah full TFT, bahkan speedometernya juga sudah digital, jadi nggak ada lagi tuh analog-analog kayak gitu. Head unitnya, ini kalau bentuknya kayak gini mengingatkan sedikit pada Toyota Corolla Cross. Cuma bedanya kalau di sini nggak ada fitur e-money-nya tuh yang buat ngecek e-money, sisa saldonya tinggal berapa. AC digital auto, jadi temperaturnya bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Tombol start stop di sini. Di sini ada port USB juga, sama juga ada power outlet ya. Nah, di sininya ada kompartemen kecil, jadi kayak buat naruh handphone gitu, cukup lah. Nah, di sini ada kompartemen kecil lagi, jadi nggak terlalu gede-gede banget. Sama di sini. Nah, di sini juga ada kompartemen sama di bawah. Oh. Ini bisa 2 kilo nih maksimal. Cuma nggak terlalu rendah ya. Nggak bisa naruh sepatu jadinya nih. Paling naruh dompet-dompet gitu supaya nggak kelihatan dari luar kan. Itu bisa. Terus kalau kita ngeliat airbag-nya, wah ini gede banget lihat tulisannya tuh. Ini airbag total ada 6. Ada di depan 2, lalu curtain airbag sama side airbag nih.
ada di bagian samping jok depan. Kita lihat setirnya bisa apa aja nih. Oke, sebentar. Wah, ternyata cuma bisa tilt steering, dia belum bisa yang teleskopik. Tapi dia udah dilengkapi dengan pedal shift ya. Jadi kalau mau ala-ala mode manualnya bisa banget di sini. Di kanan ini untuk cruise control dan juga untuk mode-modenya. Lalu sebelah kiri ini untuk pengaturan audio. Nah, kalau yang saya rasain, ini sih emang bergetarnya ada nih, lumayan nih. Rasa getarannya sampai ke kabin. Ini di RPM 1000, tapi kalau kita gas, nah kalau kita gas getarannya lumayan tuh, nggak terlalu berasa. Kalau gitu langsung aja yuk, kita cobain seperti apa mesin turbonya dari Toyota Race ini. Ada ketinggalan dikit di sebelah kanannya. Kalau kita ngeliatnya ada cup holder. Jadi dia ada cup holder di bawah juga ada, di atas juga ada. Kalau di sini enak nih, praktis. Jadi dapat juga suhu dingin dari AC-nya, bisa minumannya dingin-dingin gitu. Sementara di kanannya ini ada untuk yang fitur-fiturnya ya. Stability control, ini untuk yang collision warning-nya nih. Tapi yang di sini masih ada beberapa sih tempat-tempat yang mungkin bisa diisi lagi nanti ke depannya. Langsung aja kita cobain. Nah, dia kalau posisinya dari P, kita pindahin ke D, akan otomatis kunci ya, auto lock. Kalau kita pindahin lagi ke P, dia auto unlock. Dia nggak ada tombolnya di sini untuk kunci dan buka pintu, jadi dari sini ya, langsung. Tapi udah ada fitur ini, jadi lebih praktis sih. Kita tes dulu mesinnya. Ya lumayan sih, ada tetap delay-nya gitu ya, karena dia pakai turbo kan, ada lag-nya sedikit nih, tuh lag-nya lumayan berasa ya, wajar karena dia pakai turbo kan. Sekarang kita coba untuk yang suspensinya, kira-kira bantingannya akan seperti apa sih, coba ya. Ini ada speed bump nih, kita tes. Nggak empuk-empuk banget kayaknya ya. Kalau saya rasa masih lebih enak Sonet bandingan suspensinya daripada ini. Sekarang kita coba ditanjakan, dia ada fitur hill start assist. Set, berhenti, kita angkat 1, 2, 3, nah baru tuh dia mulai mundur dikit. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk mindahin dari pedal rem ke pedal gas kira-kira ya sekitar 4 detik lah. Oke, kita coba nikung. Oh, CVT-nya ngegerung ya. Oh, pakai pedal shift untuk nurunin giginya jadi enak banget sih. Nah, ini kita coba jalan zigzag ya. Lumayan sih, nggak yang taruh body roll banget gitu. Ya mungkin karena bantingan suspensinya sedikit dibuat keras, jadi body rollnya nggak terlalu kenceng ya. Kalau dari soal kekedapan kabin kayaknya sih kalau dibandingkan magnet ya, ini masih lebih oke sih suaranya, suara mesin terutama nggak terlalu yang terdengar banget. Ya meskipun kalau kita akselerasi gitu, ini sebetulnya kalau dari tenaga mungkin mirip-mirip ya sama magnet ya. Tapi kan kalau magnet tenaga dan torsinya jauh lebih besar. Nah kita nggak tahu nih nanti akan seperti apa akselerasinya, akan kita ungkap di saat test drive nanti. Tapi so far dengan bodi yang compact seperti ini, kayaknya lebih dari cukup sih ini. Radius putarnya juga yang nggak gede-gede banget karena dimensinya kan juga kecil ya. Wah, ini menariknya teman-teman, ini ada di panel instrumennya nih sudut rodanya nih. Jadi kita bisa tahu
rodanya belok, tapi nggak terlalu yang kayak kalau di Fortuner itu kan bisa ngelihat dikit aja bannya itu beloknya seberapa. Kalau ini cuma setirnya dibelokin dikit, misalnya gini ya, tuh udah langsung beloknya udah patah di situnya tuh. Oke, ini karena sebuah SUV kita bakal cobain di genangan air. Wah, ya cetek sih airnya, ya tapi lumayan lah. Tapi emang kalau kondisi idle ya, ini lumayan berasa sih getaran mesinnya. Ya karena 3 silinder itu kan. Dan ini ada contoh lubang-lubang jalan. Guncangannya berasa banget ya. Teman-teman, itu dia review saya soal Toyota Race. Jadi ya mesinnya yang nggak buruk-buruk banget sebetulnya turbonya. Tapi untuk akselerasi lengkapnya nanti akan kita coba di saat test drive ya. Terus kalau kita lihat sih fiturnya Toyota Safety Sense-nya lengkap. Cuman memang kita nggak bisa explore lebih dalam. Terutama soal adaptive cruise control, lane departure, sama blind spot-nya itu. Ini agak susah karena kita ngetesnya sendirian. Lalu juga kalau menurut saya, ini secara kualitas terutama kayak dashboard-nya gitu ya, ini masih yang plastik-plastik keras. Dan di beberapa sektor sih ada beberapa gap-gap yang lumayan kelihatan sih. Ada jeda-jedanya gitu ya. Ya mungkin nanti seiring berjalannya waktu, komponen-komponen ini akan lebih baik lagi sih. Nah sekarang giliran Bowie yang bakal nge-review Daihatsu Rocky. Lanjut Bowie! Yes teman-teman, sekarang giliran Daihatsu Rocky. Seperti yang udah kita infokan sebelumnya bahwa video ini dibuat sebelum waktu peluncurannya. Jadi kami mau ngoleksi info ada apa aja yang terkait dengan Daihatsu Rocky dan Toyota Race yang Aris sudah ulas. Jadi Daihatsu Rocky ini ada 5 varian totalnya. Ada RMT, lalu ada RMT ADS, kemudian ada RCVT, RCVT ADS, dan yang terakhir yang paling tinggi kelasnya ini Daihatsu Rocky RASA alias Advanced Safety Assist. Kita nyebutnya Rocky ASA lah ya. Jadi ini merupakan mobil dengan fitur integratif yang fokus ke keselamatan. Dan ini adalah yang pertama dan yang paling canggih yang dimiliki Daihatsu saat ini di Indonesia. Jadi dia ada pre-collision warning, pre-collision braking, pedal miss operation, lalu ada front departure alert. Jadi intinya dia ada banyak fitur yang membuat dia sebenarnya bisa semi otonom. Kalau dia mendeteksi misalnya ada objek yang mendekat, kemudian ada potensi tabrakan gitu ya, dia akan memberi warning atau bahkan dia bisa menginisiasi pengereman. Kemudian ada pedal miss operation, teman-teman ngebayangin misalnya dalam sebuah parkiran ada tembok yang di dekatnya gitu ya. Terus kalau misalnya Porsche sudah di posisi D, lalu pengemudi nggak sengaja nginjek gas, itu pedal miss operation-nya bisa mengintervensi untuk mobil nggak jalan, teman-teman, ditahan supaya nggak ada tumbukan dengan tembok. Karena sekali lagi sensor mendeteksi ada objek di dekatnya yang berpotensi terjadi tabrakan. Itu di ASA. Ini canggih nih. Sekali lagi, ini adalah Daihatsu paling canggih yang ada di Indonesia saat ini. Dan kemudian kalau dibandingin sama Race misalnya, ini lampu sennya udah beda. Gitu. Tapi secara keseluruhan teman-teman bisa lihat di sini. Proporsi bodinya ini memang SUV yang lebih dekat dengan aura tangguh gitu ya, lebih banyak boxinya. Gitu. Dan buat bayangan aja sekali lagi, Rocky dan Race itu akan berhadapan dengan Suzuki Ignis, SUV, crossover atau compact car gitu ya. Lalu juga ada Nissan Magnite yang beberapa waktu lalu muncul. Dan sebenarnya dia juga bisa berhadapan dengan Kia Sonet. Mungkin yang paling yang paling dekat adalah Nissan Magnite ya, karena dia kan menggunakan 1000 cc turbo juga. Dan info juga yang masuk ke kami adalah di tahap awal peluncurannya itu mesin yang digunakan atau varian mesin yang dipakai itu masih 1000 cc 3 silinder turbo, teman-teman. Dan saya bisa optimis mesin 3 silinder turbonya nih 1000 cc itu akan enak katanya. Kalau dari segi tenaga dan torsi cukup buat mobil sekompak ini dimensinya. Kemudian dari segi penghantaran tenaganya pun juga katanya bakal enak dari putaran rendah, jadi dia terasa cekatan.
Lalu CVT dengan transmisi yang cenderung halus dibanding gearbox hidraulis, kok saya bisa mengatakan bahwa ini mestinya enak buat daily di perkotaan gitu. Dan ini ada mesti yang saya tunjukin. Jadi memang ini SUV banget oleh Daihatsu dan Toyota tentunya ya. Ini dirancang untuk lebih fleksibel berhadapan dengan beberapa handicap yang mungkin terjadi. Misalnya ini wedding depth untuk intake-nya, poinnya, ini lumayan tinggi teman-teman. Tuh, di sini maupun yang di yang sebelah sana yang ADS pun juga ya sama saja. Ini lumayan tinggi, artinya udah di atas dengkul, udah mendekati paha gitu, sehingga kalau misalnya terpaksa berhadapan dengan genangan air gitu atau genangan masa lalu, ini lebih aman lah, nggak bikin nangis. Gitu. Dan ini tampilannya teman-teman bisa lihat di sini, ini mesin yang digunakan 1000 cc udah jelas, secara dimensi bodi mesinnya atau blok mesinnya tuh compact gitu ya. Cuma engine bay yang disiapkan oleh Daihatsu untuk Rocky dan Race itu lumayan gede nih teman-teman. Artinya kalau misalnya ini bahkan diisi mesin seukuran 1500 cc misalnya, atau mungkin 1800 cc, kok saya ngerasa bakal muat aja ya. Gitu sih. Dan teman-teman bisa lihat di sini panel untuk engine bay-nya tuh nggak sewarna body ya. Ini masih yang warna dasar, tapi terlihat di sini lapang sekali memang. Gitu. Nanti di test drive-nya kita coba seberapa asik mesinnya, termasuk penghantaran tenaga via transmisinya akan seenak apa. Gitu. Dan sekarang kita lihat ke bagian lain. Kita lanjut bagian samping teman-teman. Dari roda dulu nih, karena ini SUV. Jadi ini peleknya, ini nggak main-main, ini ukuran 17 inci. Buat mobil sekompak ini sebenarnya gede 17 inci, tapi bannya tuh tebel. Ini ukurannya 205/60 R17, jadi ya kalau saya sih malah seneng ya SUV dengan ban yang agak tebel, karena cenderung lebih empuk dibanding pelek yang lebar banget lalu profil bannya tipis. Gitu. Lalu di sini lihat teman-teman ada panel bodi yang bahannya cenderung lebih aman kalau misalnya kena cipratan kerikil gitu misalnya atau batu kecil. Gitu. Lalu ini two tone. Jadi ada yang two tone, ada yang single tone. Two tone ini atapnya black top. Ini mesti saya matiin dulu lampunya buat saya nunjukin hal lain. Oke, sekarang saya kunci dulu. Nah, retractable. Asik ya, simple tapi menurut saya ngebantu, karena kalau misalnya kita lagi parkir yang lumayan mepet, retractable ini berguna banget nih teman-teman. Gitu. Dan kuncinya saya mau tunjukin bentuknya kayak gini. Jadi hanya ada satu tombol yang nunjukin gambar kunci, karena ini untuk ngebuka, lalu untuk yang kunci yang ini teman-teman, logo Daihatsu-nya. Sekarang kita buka lagi. Gitu. Pengen dikunci lagi? Karena saya pengen nunjukin ada fitur lainnya, yaitu keyless entry. Jadi ini ditekan aja atau disentuh aja tab. Tuh. Jadi kita nggak perlu ngeluarin kunci modul remote untuk membuka kunci, dan itu sangat menyenangkan. Karena ketika masuk pun juga udah menggunakan tombol start stop engine. Jadi intinya selama mulai masuk sampai di dalam, itu modul remote-nya, kuncinya, key-nya itu kantongin aja. Enak banget. Ya, ini bagian dalamnya ada list-list warna merah di sini. Desainnya memang seger ya, artinya dia kan nggak ada bentuk seperti ini, bahasa desain seperti ini sebelumnya di Daihatsu. Jadi ya saya suka, dan ini relatif mirip dengan yang di Race. Tapi saya mau kasih catatan bahwa ini masih produk yang pre-production. Jadi ini memang belum ada head unitnya, tapi nanti akan saya tunjukin di varian yang ADS. Gitu. Ini posisi duduknya menurut saya memang menyenangkan. Ini bisa naik turun head adjusternya. Kemudian ini posisi tuas snellingnya lumayan tinggi sebenarnya, memang karena ditinggiin. Teman-teman kelihatan di sini. Lalu di sebelah bawahnya itu ada kompartemen terbuka, bisa buat naruh dompet. Dan yang menarik lagi adalah head unitnya teman-teman, itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sekali lagi teman-teman, saya selalu mengapresiasi
ada koneksi spesifik kayak gitu, karena ya nggak hanya soal mengkoneksikan tapi soal kemudahan mengkoneksikannya. Tinggal colok, terus kemudian GPS, navigasi atau musik dan sebagainya juga enak. Lalu bisa kontrol melalui voice command kan, kontrol suara kan, Siri atau apa kalau itu ya Bang Rian? Android. Oke Google. Oke Google, gitu. Kita masuk ke belakang. Ini saya perlu tunjukin, tadi udah di set untuk ketinggian saya 168 cm dan seberapa lega legroomnya. Oke, ini udah lumayan lega teman-teman. Udah 9 sampai 10 jari udah oke lah ya. Yang perlu saya sampaikan adalah ini rasanya halus materinya. Saya nggak duga kalau bahan fabric ini akan bisa halus kayak gini dengan ada 2 corak nih. Dan busanya teman-teman, waktu tadi sebelum Bang Rian itu syuting, ambil gambarnya, saya sempat nyoba ini mobilnya duduk-duduk dan ternyata ini busanya di luar dugaan empuk ya. Mestinya sih buat perjalanan jauh dia enak ya. Kemudian ini nggak ada maju mundur, nggak ada slidernya, tapi ini ada recliner ya teman-teman, cuma 2 tapi. Tuh. Ini yang tegak, ini yang lebih rebah. Nggak rebah juga sih, kita nyebutnya lebih rebah aja karena nggak signifikan. Tapi yang menarik adalah ini pembagian rasionya 40-60, jadi kalau bawa barang yang lumayan panjang gitu, ketika sandarannya dilipat masih bisa ditempati oleh penumpang gitu. Mau lihat bagasi belakangnya nggak? Yuk. Oke, ini bagasi belakangnya. Kita lihat di sini lumayan lega dengan lokasi ban cadangan di bawah. Ini kalau dilipat hasilnya nggak rata-rata banget sebenarnya, tapi lumayan. Tuh. Lumayan lega. Kalau dibanding sama Suzuki Ignis ini lebih lega. Dibanding Magnet pun juga sih sebenarnya relatif kayaknya perlu kita komparasi nanti ya. Tapi intinya adalah secara akomodasi buat penumpang dan barang untuk bodi sekompak ini lumayan. Karena kenyataannya teman-teman ini wheelbase-nya memang panjang kalau dibanding sama Magnet sama Ignis apalagi. Gitu. Sekarang kita bahas yang soal ADS-nya yang di situ. Ini tutup dulu. Nah, ini varian yang CVT ADS, Astra Daihatsu Styling. Bener ya? Bener kan? Oke. Tahu salah. Pertama ini teman-teman, di atas grillnya tuh ada list berwarna merah. Kemudian di samping grillnya ini ada chrome satin warnanya. Bukan silver ya, tapi chrome satin. Lalu di bawahnya nih ada skid plate warnanya silver. Beda dibanding yang si Asa. Di bagian samping kita lihat di sini ada body molding, lalu juga ada side skirtnya yang berwarna silver. Stikernya ini bukan bagian dari produk standarnya, jadi ya ini untuk keperluan marketing. Lalu di sini juga ada talang air, tapi ini bukan buat ADS aja, karena yang Asa pun juga dapat. Cuma karena itu yang pre-production, jadi belum dilengkapin. Termasuk tadi saya lupa bilang di sini teman-teman ada muffler tip sebenarnya, cuma karena ini pre-production sekali lagi belum dilengkapin. Lanjut ke bagian samping, bagian belakang. Ini ada list chrome, kemudian di bawah ada skid plate. Nah ini muffler tipnya sebenarnya, kalau nanti yang untuk dijual massal. Gitu. Di bagian dalam ada lagi bedanya untuk yang ADS. Ada subwoofer ukuran 8 inci di bawah. Tuh. Jadi secara kualitas audio ini lebih baik. Dan sekarang saya pengen ngeliatin head unitnya, karena yang pre-production tadi itu belum ada. Di sini udah ada. Bang Rian, sekalian tunjukin nih, udah ada apar. Jadi memang ini yang udah untuk massal sebenarnya. Kita nyalain dulu. Layarnya gede. Tadi kok startingnya lama juga ya? Coba ulang ah. Penasaran. Tuh, sebentar tadi lama. Oke. Perhatian caution setuju gitu. Oke. Jadi tampilannya, teman-teman. Ini saya kecilin dulu AC-nya. Oh iya, AC-nya sudah digital. Bukan climate control yang pakai angka, teman-teman, tapi ini bar aja cuma digital.
startup engine, lalu ini CVT. Perpindahannya ya halus aja lah ya, biasa aja sih sebenarnya. Tapi enaknya dia udah ada manual mode. Geser ke kanan lalu maju mundur untuk shifting pembagian rasio puli tepatnya, karena kan mode aja itu. Gitu, ini tampilannya lumayan sih sebenarnya, layarnya gede dan lumayan tinggi sebenarnya nih. Ini kalau disejajarin kayak setinggi dagu saya ya. Jadi lumayan lah. Android Auto, Apple CarPlay ya teman-teman, udah yang nyobain pasti ngerasain enaknya kayak gimana ya. Ini dial mesinnya. Oh, bensin ternyata. Mati. Refuel, lihat tuh. Disuruh refuel Yan. Mesinnya mati. Tuh. Oke, saya mau nunjukin ini sebenarnya. Ini dial yang saya lihat defaultnya kayak gini, kemudian bisa diubah. Dan tambahan lain teman-teman yang menarik perhatian saya di interiornya adalah ini tombol yang kok kayaknya malu-malu gitu nunjukinnya. Padahal dia power. Ya, jadi makin penasaran sih sebenarnya gimana sih dia nanti behavior-nya di jalan. Kemudian saya suka di sini ada USB colokan dengan 2,1 ampere, jadi lumayan cepet mestinya buat recharge HP. Juga ada soket 12 volt. Secara keseluruhan, secara lingkungan sih ya mobil compact yang tinggi. Praktisnya juga lumayan nih, termasuk ada cup holder yang dilipat kalau nggak kepake. Kompartemen terbuka, atas bawah, konsol tengah, dan tambahan juga nih ada kompartemen rahasia. Ini jadi, nah maksimal 2 kilo. Kalau buat naruh tas yang mahal gitu, tas-tas cewek gitu kayaknya nggak muat juga ya. Tapi kalau buat dompet yang ukurannya gede atau tablet gitu bisa sih. Yes, teman-teman. Jadi ini adalah akhir ulasannya. Kita tahu bahwa Rocky dan Race adalah proyek kolaborasi berikutnya antara Daihatsu dengan Toyota, dan nama besar Toyota sama Daihatsu itu sebenarnya menjadi nilai plus pertama yang dimiliki Rocky dan Race untuk memikat konsumen SUV berukuran compact di Indonesia. Jadi mereka nanti akan berada di kelas yang relatif sama nih dengan Suzuki Ignis, Nissan Magnete sama Kia Sonet. Dan Rocky Race itu udah menjadi mobil yang dari awal sebenarnya menarik karena nama besar brand masing-masing, Toyota dan Daihatsu. Terus ketika video ini dibuat, sekali lagi kita belum dapat info harga resminya teman-teman. Tapi kalau Daihatsu dan Toyota bisa set harga yang sangat menarik, itu pasti akan ngebuat value-nya sangat tinggi nih. Terutama karena sekali lagi brand besarnya Toyota dan Daihatsu, kedua produknya secara fitur, fasilitas itu lumayan sebenarnya. Bahkan Rocky yang Asa itu adalah Daihatsu paling canggih saat ini. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja. Kami pun tetap akan menginfokan ke teman-teman nanti bagaimana rasa berkendaranya, performanya seirit atau sekenceng apa nanti di pengetesan lengkap. Untuk itu ikutin terus video Grid Auto teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya supaya dapat info mengenai video-video baru Grid Auto dan ngasih ke kami tanggapan mengenai ulasan yang telah kami lakukan. Gitu. Terima kasih.